Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, kita sore ini melanjutkan kajian kita. Sedikit kita mereview. Kita masih dalam pembahasan i'rab, ya, i'rab. Yang pertama kali disajikan oleh penulis adalah definisi i'rab itu sendiri. Di mana definisi i'rab itu adalah al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi yang namanya i'rab itu adalah perubahan kondisi akhir kata disebabkan amil yang berbeda. Dan itu bisa secara lafzi maupun secara takdiri, gitu ya. Nah, dari sini kita sudah ambil 3 poin, yaitu yang dimana i'rab adalah sebuah perubahan harokat kondisi akhir kata. Yang kedua adalah perubahan tersebut disebabkan amil yang berbeda, faktor yang berbeda. Yang ketiga adalah i'rab ini ada yang bersifat lafzi dan takdiri. Kalau lafzi itu tanda i'rabnya kelihatan, nampak jelas, perubahannya kelihatan. Kalau takdiri yang tidak jelas, tidak kelihatan perubahannya, di mana perubahan ini ada faktor yang lain. Ya, nah, di sini kita belajar kemarin salah satu sebab ataupun yang menyebabkan tanda i'rab itu tidak nampak yang pertama ta'adzur. Kemarin sudah kita bahas, ta'adzur itu adalah artinya mustahil, nggak mungkin gitu. Di mana ini terjadi pada kata yang ujungnya alif, baik isim maupun fi'il. Sudah kita latih juga, sudah kita berikan contohnya. Dan juga bagaimana kita latihan i'rabnya juga sudah kita bahas ya. Kalau isim yang diakhiri dengan alif namanya isim maksur, kalau fi'il yang diakhiri dengan alif fi'il mu'tal akhir namanya. Gitu ya. Nah, ini ta'adzur kemarin yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Tapi sampai sini sebelumnya ada pertanyaan dulu. Sebelum kita masuk ke yang thiqal yang kedua. Ada? Pertama? Ya, yang mau nanya? Nggak ada ya? Oke. Yang kedua, apa sih yang menyebabkan apa namanya? Sebentar. Ya. Apa sih yang menyebabkan tanda i'rab itu nggak nampak? Alias secara takdir itu kenapa? Apa penyebabnya? Setelah ta'adzur yang kedua adalah thiqal. Thiqal ini apa artinya? Berat. Berat. Ya, thiqal ini berat, ini masdar. Kalau sakil itu sifat deh, yang berat artinya. Fa amma man saqulat mawazinu, baru siapa yang berat amal timbangan amal kebaikannya gitu ya. Oke. Kalau ta'adzur itu nggak nampak karena memang mustahil, nggak bisa nampak, nggak bisa. Kalau thiqal dia bisa, cuma berat, makanya diringankan, tidak ditampakkan seperti itu. Ya, dia thiqal karena berat saja. Kapan i'rab itu tidak nampak karena thiqal? Ya, pertama ini itu apa? Karena thiqal itu terdapat pada fil kalimatil lati akhiru ya umaddin aw waumaddin minal asma'i wal af'ali. Yaitu di mana terdapat pada kata yang akhirnya adalah huruf ya mad atau waw mad, baik isim maupun fi'il. Assalamualaikum Ustadz, afwan terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi ya? Oh ya, baru mulai. Baik. Kalau thiqal itu terdapat pada kata yang ujungnya ya mad atau mad. Ya mad itu artinya huruf ya sukun sebelumnya kasrah. Waw mad maksudnya waw sukun sebelumnya dhammah, seperti itu. Paham ya? Baik isim maupun fi'il. Nah, kalau kata yang ujungnya ya mad ataupun waw mad, maka dia pada beberapa kondisi dia tidak nampak i'rabnya karena thiqal, karena berat untuk diucapkan. Nah, sekarang kita bahas ya yang isim dulu. Apa sih isim yang diakhiri dengan alif dengan huruf ya mad? Ya. Alismul ladzi akhiruhu yaumadin ismun manqus. Isim yang ujungnya itu huruf ya mad itu namanya isim manqus namanya. Kalau kemarin isim yang ujungnya alif namanya isim apa? Ada yang masih ingat? Maksur. Isim maksur, gitu ya. Oke, saudara Pak Al-Qadhi
ad-da'i, al-wadi, al-muhami, dan yang lainnya. 4 contoh ini termasuk isim maksur ya. Isim manqus maksudnya. Kenapa? Karena dia isim dia akhirnya adalah huruf huruf ya mad, di mana ya-nya itu sukun, sebelumnya kasroh. Ini namanya isim manqus namanya. Paham ya? Nah, kalau isim manqus ketika rofa dan juga jar, maka dia tanda i'rabnya nggak nampak. Rofa dan jar tidak nampak tanda i'rabnya. Kalau rofa dhammahnya tidak nampak. Kalau jar juga kasrohnya tidak nampak. Adapun ketika nasab maka dia fathahnya ataupun tanda i'rabnya nampak. Contohnya seperti misalkan ketika rofa, ja'al qadhi, artinya apa ja'al qadhi? Hakim itu telah tiba. Ya, telah datang hakim itu atau seorang qadhi, gitu ya. Nah, al-qadhi di sini itu sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Ya. Fa'il marfu mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Nah, kalau yang Muqaddarah. Nah, tanda rafa'nya adalah ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i. Adalah dhammah muqaddarah di huruf ya. Kenapa tidak dhammah zahirah tapi muqaddarah? Karena listiqal, karena berat. Sebenarnya bisa kan diucapkan ja'al qadhiyu, bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Tapi bagi orang Arab ya, untuk menyebutkan kata al-qadhiyu dari kasrah ke dhammah itu berat. Makanya untuk diringankan, maka dhammahnya disukunkan huruf ya-nya. Ya, diringankan biar mudah diucapkan. Karena mereka tuh berat sekali untuk diucapkan al-qadhiyu itu bisa sebenarnya. Cuma karena berat, makanya dhammahnya itu ditakhfif dengan cara disukunkan huruf ya-nya. Jadi dhammahnya itu adalah muqaddarah. Bisa, cuma berat saja untuk diucapkan. Beda dengan lisan kita, bahasa orang Indonesia yang elastis banget lisannya. Ya gitu. Jadi ja'al qadhi, al-qadhi itu fa'il, dia marfu, tanda rafanya dhammah muqaddarah di huruf ya. Kenapa tidak nampak padahal bisa? Listiqol, karena berat diucapkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan thiqal yang menyebabkan tanda i'rab itu tidak nampak. Sampai sini jelas gak makna daripada thiqal? Jelas. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita lompat kejar dulu, kejar. Salamtu 'alal qadhi. Artinya apa? Saya mengucapkan salam kepada al-qadhi, kepada hakim. Dari sini al-qadhi itu i'rabnya apa? Jar ya, karena dia dahulu dengan huruf jar. Tanda jarnya apa dia? Kasroh. Kasroh muqaddarah. Ya, kasroh muqaddarah pada huruf ya. Jadi al-qadhi ismun majrurun bi'ala. Dia isim majrur karena ala tadi. Karena termasuk huruf jar. Wa alamatu jarrihi al-kasratu ini salah ini. Ini al-muqaddarah ini salah. Ya. Salah ya. Ini salah nih. Salah, Al-kasroh ini muqaddarah ini. muqaddarah. Ya, ini salah ya. Ini muqaddarah. Sebentar, saya ini dulu. Ya, muqaddarah. Bagi yang sudah ngeprint bisa dicoret ya. Tanda apa namanya? Tanda kajarnya adalah kasroh muqaddarah pada huruf ya. Ini alal ya'i harusnya ya. Nah, kenapa tidak nampak? Padahal kan bisa al-qadhi, bisa alal qadhi, bisa. Tapi karena fakil, karena berat bagi orang Arab untuk diucapkan, maka diringankan dengan cara disukunkan. Jadi al-qadhi, jadi lebih ringan. Seperti itu ya. Jadi kalau rofa dan jar pada isim manqus, maka tanda rofanya nggak nampak. Kalau rofa dhammahnya muqaddarah, kalau jar kasrahnya muqaddarah pada huruf ya. Kenapa tidak nampak? Lifiqol, karena berat untuk diucapkan. Nah, ini rofa dan jar. Ya. Baik. Nah, sekarang kalau nasab bagaimana? Ra'aitul qadhiya.
Saya melihat seorang qadhi. Nah, di sini adapun kalau qadhi, maka dia di sini al-qadhi kedudukannya sebagai maf'ul bih, jadi maf'ulun bihi mansub. Maf'ul bih dia mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Adapun tanda nasabnya adalah fathah dhahirah, nampak jelas. Ra'aitul, itu juga bukan ra'aitu tapi ra'aitul qadhiya. Ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini maka dia perubahannya secara lafzi bukan secara takdiri. Karena nampak perubahannya ya. Kenapa bisa nampak itu al-qadhiya? Tidak berbeda dengan yang rafa ataupun jar. Karena kalau dari kasrah ke fathah itu mudah. Ya, al-qadhiya mudah. Karena kalau kita urutkan, harokat yang paling berat itu yang pertama adalah dhammah. Setelah dhammah adalah kasrah, habis kasrah baru fathah. Jadi fathah itu adalah termasuk harokat yang paling mudah, yang paling ringan untuk diucapkan. A, ya, jadi ba. Ya, seperti itu mudah. Makanya kalau dari kasrah ke fathah itu mudah. Makanya dia nampak tanda i'rabnya. Ra'aitul qadhiya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Maka kesimpulannya adalah isim manqus adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya mad, yaitu ya sukun sebelumnya kasrah. Iya, isim manqus ini kalau rofa maka tanda rofanya yaitu dhammah tidak nampak atau dhammah muqaddarah karena thiqal. Begitupun ketika jar, dia tanda jarnya kasrah itu tidak nampak karena thiqal juga. Adapun ketika nasab, isim manqus ini maka tanda nasabnya adalah fathah zahirah, nampak. Kenapa? Karena sudah ringan untuk diucapkan. Ini kesimpulan untuk isim manqus, isim diakhiri dengan huruf ya mad. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Insyaallah jelas? Insyaallah. Ya. Kalau isim ada gak yang ujungnya itu waw mad? Nah, kalau ujungnya waw mad itu enggak ada. Ya. Yang ujungnya waw sukun sebelum dhammah itu enggak ada. Ada yang cuma ya mad aja. Kalau fiil baru ada. Ya mad ada, begitupun waw mad juga ada. Nah, sekarang kita latihan yang fiil. Bagaimana fiil? Nah, sekarang kita latihan fiil yang huruf ya mad dulu belakangnya. Seperti kata ya beki. Kalau fiil yang ujungnya itu ya mad atau waw mad, maka dia tidak nampak tanda i'rabnya ketika rofa saja. Ketika rofa maka dhammahnya tidak nampak. Begitupun ketika rofa, ianya ketika rofa tidak nampak ya. Adapun ketika nasab dan jazm maka perubahannya nampak. Dia secara lafzi alias tidak takdiri. Contoh seperti misalkan yang ujungnya huruf ya dulu. Ya beki artinya menangis. Ya beki aktiflu. Artinya apa? Ya beki aktiflu. Anak-anak itu menangis. Ya, anak itu menangis. Nah, ya beki ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari dia marfu. Tanda rafa'nya mana? Adalah dhammah muqaddarah pada huruf ya. Kenapa tidak nampak? Padahal bisa ya bekiyu, bisa. Kenapa tidak nampak? Karena istiqal. Istiqal karena berat untuk diucapkan. Makanya dhammahnya tidak nampak. Perubahannya tidak nampak. Makanya dhammahnya muqaddarah. Begitu ya. Kalau nasab bagaimana? Contoh lan yabkiyat tiflu. Sama seperti tadi. Kalau fathah dia zahirah. Makanya kalau yabkiya kita i'rabkan fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Jadi yabkiya itu adalah fi'il mudhari yang mansub karena lan tadi. Lan ini termasuk yang menasabkan fi'il mudhari. Ya. Wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Adapun tanda nasabnya adalah fathah zahirah karena sudah ringan untuk diucapkan. Jadi kalau untuk lan yabkiya perubahan i'rabnya secara lafzi nampak jelas kelihatan. Tidak takdiri, laisa takdirian. Gitu ya. Nah, begitu juga jazm lam yabki atiflu. Nah, di sini yabki dia majzum. Dia kondisinya majzum karena dari lam itu. Lam itu termasuk huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Ya, yang menjazmkan fi'il mudhari. Nah, apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Dihapusnya huruf illat yaitu huruf ya-nya. Jadi kalau kita i'rabkan yabki fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Maka dia perubahan secara lafzi sudah nampak beda perubahannya ya.
Jadi dihapus huruf ilatnya. Nah, ini fi'il yang ujungnya adalah huruf ya sukun. Yang sebelumnya adalah kasrah. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ustaz, Ya. itu mengidentifikasi itu berat atau enggaknya itu dari mana? Kan kalau yang tadi yang dari rofa itu kan kayak misalnya ya beki, dibaca ya bekia kan masih bisa. Nah, identifikasi berat sikol sama enggaknya itu gimana? Ya itu kalau orang Arab, pokoknya kalau dari kasrah, kalau untuk dari kasrah ke dhamma itu dia berat, makanya diringankan. Karena dhamma itu termasuk huruf yang berat itu diucapkan. Begitupun kasrah dia masih berat juga. Kalau misalkan tadi alal qadiyyi itu berat juga. Jadi yang ringan itu fathah. Untuk mengidentifikasinya gini aja kaidahnya. Pokoknya kalau untuk rofa itu dia muqaddarah, begitupun kasrah. Adapun fathah itu dia zahirah. Karena harokat yang paling ringan itu adalah fathah. Begitu. Tadi yang urutannya yang paling berat itu adalah dhamma, kasrah, fathah, baru sukun. Sukun itu bahkan nggak ringan. Dia enteng banget dia mah. Gitu ya. Makanya disukunkan dia ringan, lebih ringan. Al-qadhi, ayabki gitu ya. Seperti itu. Gimana, ada pertanyaan lagi? Atau kurang puas? Ya. Ustaz, tadi harakat yang paling ringan fathah. Fathah. Kemudian Yang ringan itu fathah, kasrah baru dhammah. kasrah dhammah. Dhammah itu paling berat harokatnya. Makanya dari kasrah ke dhammah itu agak berat. Sebenarnya bisa kan ya bekiyu, da'iyu. Kalau kita lisan Indonesia mudah. Tapi bagi orang Arab itu sulit. Makanya biar diringankan disukunkan. Karena sukun itu paling ringan, lebih ringan daripada fathah. Tinggal dimatikan saja deh. Gitu ya. Jadi yang nggak nampak ketika rafa saja dhammahnya muqaddarah. Adapun nasab fathahnya zahirah karena sudah ringan diucapkan. Kalau jazam perubahannya nampak, yaitu dihapus huruf ilatnya, huruf ya-nya. Huruf ilat itu huruf alif, wawu dan ya. Baik. Nah, sekarang gimana kalau yang yang ujung itu wawu mad? Sama seperti ini. Kalau rofa dhammahnya nggak nampak, nasab fathahnya nampak, kalau jazm perubahannya juga nampak, dihapus huruf ilat. Contoh yad'u al-muslimu. Seorang muslim berdoa misalkan. Yad'u ini fi'il mudhari kata dari da'a yad'u. Ya. Contoh yad'u al-muslimu, ini juga sama. Dia fi'il mudhari marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah di huruf wawunya. Kenapa nggak nampak? Padahal bisa yad'u bisa. Kenapa nggak nampak? Karena sakil, karena istiqol. Karena berat untuk diucapkan. Karena sakil 'ala lisan fi nut. Jadi sakil fil lisan 'ala nut. Jadi berat di dalam lisan untuk diucapkan gitu ya, seperti itu. Adapun nasab, nah sama seperti yabkiya, muncul dia fathahnya karena sudah mudah. Lan yad'uwa, ringan untuk diucapkan. Lan yad'uwal kafir. Orang kafir nggak mungkin berdoa menyembah Allah, itu nggak mungkin. Nah, di situ yad'u fi'il mudhari mansub dengan lan, tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Jadi perubahannya secara lafzi bukan takdiri. Nah, adapun jazm juga sama, lam yad'u al-musyrik. Seorang musyrik enggak juga berdoa, enggak mungkin dia beribadah. Mana yad'u selain berdoa juga bermakna ibadah. Lam yad'u, maka yad'u di sini fi'il mudhari majzum karena lam tadi. Dan tanda jazmnya adalah hadzfu harfil illah. Tanda jazmnya adalah dihapus huruf illatnya, itu huruf wawunya. Jadi dia perubahannya secara lafzi, tidak secara takdiri. Gitu ya. Jadi kalau fi'il ya ada diakhiri dengan ya, bisa juga dengan wawu, ya wa mad ataupun wa mad. Kalau rofa dia secara takdiri tidak nampak, dhammahnya muqaddarah. Adapun nasab pakai fathah zahirah nampak karena sudah ringan.
Kalau dan juga jazm juga sama, dia perubahannya secara lafzi, secara nampak, jelas, dan tanda jazmnya adalah dihapus huruf nun. Nah, inilah alasan kedua kenapa i'rab itu tidak nampak atau secara takdiri, karena thiqal, karena berat pada kata yang ujungnya ya mad ataupun waw mad, baik isim maupun fi'il. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Gimana? Gimana, ada pertanyaan? Insyaallah jelas semua ya? Paham semua ini insyaallah? Ada mau nyoba latihan? Boleh Ustaz. Boleh. Boleh. Oke, coba. Sebentar. Coba, misalkan dalam Quran. Jangan dalam Quran dah. Sebentar lagi dibuka prosesnya dulu. Baik. Coba latihan. Coba nazaltu bil wadi. Apa artinya nazaltu bil wadi? Apa nazaltu bil wadi? Saya turun ke lembah. Saya turun ke lembah atau saya tinggal di lembah. Oh, Al-wadi coba gimana mengi'rabkannya? Al-wadi Ismun majrurun bil anu punyanya bi apa tadi Ustaz? bil ba'i. Bil ba'i. Wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah Alal alal ya'i. ala kasrah muqaddarah ala ya'i. Oke, li listiqal ya. Jadi al-wadi ismun majrurun bil ba'i. Wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu alal ya'i. Listiqali. Jadi al-wadi adalah isim majrur, tanda huruf ba-nya dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah di atas huruf ya, tidak nampak karena istiqal. Gitu ya. Lagi coba. Apa namanya? Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Daqiq Qadi Syam. Ya. Ibnu Daqiq adalah seorang qadi Syam dan juga Mesir. Coba i'rabkan kata qadinya. Siapa yang mau i'rabkan? Ada yang mau? Qadi. Ayo, silakan yang mau i'rabkan. Ada? Qadi mubtada. Bukan mubtada. Sorry, khabar.
Khabar. Qadi khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah Oke, 'ala al-ya'i al-ya'i lithiqali. listiqal. Nah gitu ya. Jadi khabar marfu tanda rafa'nya wa alamat raf'nya ad-dhammatul muqaddaratu 'ala al-ya'i listiqali karena istiqal. Gitu ya. Oke. Tadi yang berubah itu mana yang beda? Yang salah. Nah, ini ya al-muqaddarah ya. Al-muqad karena tidak di depannya. Sampai sini pertanyaan dulu. Oke, nanti insya Allah banyak latihan. Nanti kalau sudah selesai bab i'rab, nanti kita murojaah lagi nanti latihan insya Allah. Latihan ma'irab kan ya. Nanti kalau sudah latihan ma'irab kan pas sudah bab bab alamatul i'rab nanti. Babu ma'rifati alamatul i'rab insya Allah ta'ala. Baik, kalau nggak ada mungkin ini saja untuk sesi pertama. Selanjutnya akan kita lanjutkan sesi kedua. Bagi yang mau gabung silakan, yang tidak pun tidak apa-apa. Ini saja. Mari kita baca amalan dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.